Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sofwanizma. Di sini saya dari kelompok 1. Ini saya sebagai moderator untuk kelompok 9. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin. Ya, sebelum memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, saya persilakan kepada moderator. Baik, terima kasih Daus. Karena saya sudah memberikan waktu untuk menonton video, silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk sesi 1, saya persilahkan. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilahkan Syifa. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada kelompok. Pada video kan dijelaskan bahwa salah satu hambatannya adalah harapan-harapan yang tidak realistik. Nah, jadi hal itu hanya akan menjadi bahan uji coba karena diketahui bahwa manajemen berbasis sekolah ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penanganannya. Nah, pertanyaan saya, mengapa hal itu bisa terjadi dan apakah dari kelompok ada solusi untuk kendala tersebut? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Syifa atas pertanyaannya. Bagaimana kelompok? Apakah pertanyaan dari Syifa sudah dapat dipahami? Bisa, moderator. Ya baik, silakan untuk pertanyaan kedua untuk sesi 1 yang ingin bertanya. Silakan teman-teman untuk bertanya. Kelompok. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain, mungkin dipersilakan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan Syifa terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Yuliani. Di sini akan menjawab pertanyaan dari Syifa. Biasanya terjadi manakala suatu kebijaksanaan tertentu telah dilaksanakan sesuai rencana. Namun, mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan. Misalnya, tiba-tiba terjadi peristiwa pergantian kekuasaan, bencana alam, dan sebagainya.
kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijaksanaan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Pelaksanaannya memang buruk, kebijaksanaannya memang buruk, atau kebijaksanaannya bernasib buruk. Itu saja dari saya, selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baik, kepada kelompok untuk menambahkan jawaban selanjutnya. Izin menambahkan jawaban, moderator. Dipersilahkan. Baik, saya Rispa Sapitri di sini ingin menambahkan jawaban. Manajemen berbasis sekolah membutuhkan banyak waktu dalam penanganannya dikarenakan bagi yang tidak terbiasa dengan model pengelolaan ini mungkin akan sangat membingungkan dan dibutuhkan pelatihan khusus bagi seluruh stakeholder sekolah demi kelancaran program manajemen berbasis sekolah tersebut. Pengelolaan juga harus beradaptasi cukup lama dalam hal peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan. Solusi yang dapat diberikan yaitu melakukan pelatihan khusus untuk setiap stakeholder dalam memahami hakikat manajemen berbasis sekolah, memahami mekanisme manajemennya, sistem otoritas hingga manajemen pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan supaya seluruh pihak sekolah atau stakeholder bisa menjalankan program tersebut dengan efektif dan efisien. Implementasi manajemen berbasis sekolah dapat berjalan dengan baik apabila melibatkan seluruh komponen pendidikan secara sinergis. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana kelompok, ada yang ingin ditambahkan lagi jawabannya? Apa tidak ada? Sepertinya sudah cukup, moderator. Baik, saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana penanya atas jawaban kelompok? Apakah sudah dapat dipahami? Baik, moderator, untuk solusi tadi saya sudah cukup memahami. Mungkin jawaban dari Nadia tadi bisa diulangi lah. Soalnya kurang paham maksudnya tadi. Baik, kepada Nadia, jawabannya bisa diulang lagi. Bisa terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai rencana. Namun, mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan, misalnya tiba-tiba terjadi peristiwa pergantian kekuasaan, bencana alam, dan sebagainya. Kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh faktor pelaksanaannya memang buruk, kebijaksanaannya memang buruk, atau kebijaksanaannya bernasib buruk. Bagaimana sih Pak atas jawabannya dia? Berarti intinya tuh jadi hambatannya itu bisa terjadi karena tergantung kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh sekolah itu, Pak. Bagaimana kelompok? Iya, seperti itu. Baik, terima kasih kelompok. Baik, saya akan membuka pertanyaan kedua untuk teman-teman. Siapa yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya saya tidak menyalakan kamera karena di tempat saya lagi mendung dan sinyalnya kurang stabil. Oke, di makalah ada dijelaskan
Tunggu sebentar lah. Nah, di makalah bagian E itu dijelaskan tentang kendala atau hambatan dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Di sana berdasarkan pengalaman di Amerika Serikat, Katen 2003 mencatat bahwa paling tidak ada 6 kendala dalam implementasi manajemen berbasis di sekolah. Nah, di sana mengambil patokan masalahnya dari Amerika Serikat dan itu tahun 2003. Pertanyaanku, eh, adakah itu apa contoh atau apalah eh yang menjelaskan tentang hambatan yang terjadi di Indonesia aja, jangan ambil sampel dari Amerika Serikat. Di situ loh contohnya dari Amerika Serikat, aku minta contohnya tuh yang dari Indonesia aja, kira-kira apa kendala atau hambatannya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Indra atas pertanyaannya. Bagaimana kelompok? Apakah pertanyaan dari Indra dapat dipahami? Ya, bisa moderator. Baik, untuk pertanyaan ketiga, yang ingin bertanya teman-teman, Jadi bertanya moderator. ya dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heru Sapuan dari kelompok materi 4. Ingin bertanya pada bagian makalah halaman 8 pada poin manfaat manajemen berbasis sekolah dari poin ketiga, memberikan manajemen berbasis sekolah ini dapat memberikan kesempatan bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja staf secara optimal dan fleksibel. Bisa dijelaskanlah contohnya kayak apa gitu. Nah, kinerja yang meningkatkan kinerja staf secara optimal dan fleksibel itu sendiri seperti apa gitu. Mungkin itu saja moderator. Terima kasih. Ya, baik. Bagaimana kelompok? Apakah pertanyaan dari Hairil bisa dipahami? Ya, bisa moderator. Baik, saya persilahkan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Saya beri waktu 5 menit, apakah cukup? Bisa moderator. Baik, apakah kelompok sudah dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman?
Masih berdiskusi, moderator. Moderator, izin menjawab. Baik, dipersilahkan Widi. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Widi Nur Azahra, NIM 19101232200008. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Indra tadi. Dan yang pertama, Indra bertanya kenapa contohnya itu diambil dari Amerika Serikat, kenapa tidak dari Indonesia saja. Jadi, kenapa kami mengambil contohnya dari sana? Karena berdasarkan referensi yang kami dapat, kami hanya bisa mendapat contoh yang ada hambatannya dari sana dan tidak dapat contoh yang dari Indonesia. Terus, contoh hambatan yang ada di Indonesia tuh apa aja? Seperti yang sudah tertera di makalah itu, MBS sendiri itu ada terbagi menjadi 7, yang salah satunya itu termasuk sarana sekolah. Jadi menurut saya dan menurut kelompok, di Indonesia itu contoh hambatannya itu bisa dinilai dari segi sarananya. Mungkin kalau di luar negeri itu lain itu lebih mumpuni dan lebih lengkap ketimbang pendidikan di Indonesia. Mungkin itu saja, moderator, selanjutnya akan ditambahkan oleh teman saya. Baik, silakan kepada kelompok untuk menambahkan jawaban dari Widi. Oke, baik. Terima kasih. Tadi jadi kelompok tadi hanya mendapatkan yang dari Amerika Serikat. Berarti MBS itu tuh diterapkan di Amerika Serikat aja kah atau cuman dipelajari di Indonesia aja kada diterapkan? Baik, silakan kelompok untuk menjawab tambahan dari Indra. Izin, moderator. Silahkan. Iya, jadi
Tentu saja karena kita diberi materi ini, tentu saja di Indonesia juga ada untuk manajemen berbasis sekolah atau MBS. Hanya saja kekurangan kami di sini, kami mendapatkan sumbernya itu yang dari Amerika Serikat, bukan yang dari Indonesia. Mungkin itu saja, moderator. Baik, bagaimana Indra? Oke, baik. Tadi jar kelompok contohnya mungkin di Indonesia kayak tentang sarana prasarana. Kayak itu Kak tadi, soalnya putus-putus. Inggi, betul. Betul. Oke, baik. Misalkan itu permasalahannya di Indonesia, itu menyeluruh kah di Indonesia ya sama permasalahannya sarana prasarana atau kayak apa? Silakan Ya, Kak. izin moderator. Ya, baik. Ya, karena setiap sekolah itu loh punya eh apa ya istilahnya? Punya kemampuan yang berbeda-beda, jadi mungkin kendalanya juga pun bisa bervariasi. Mungkin antara sekolah satu dengan sekolah lain bisa berbeda-beda hambatannya. Oke, baik. Jadi setiap sekolah itu beda-beda hambatannya. Oke, baik. Jadi tidak sama kayak itu ya, Lo. Jadi intinya salah satunya hambatan yang terjadi di Indonesia tadi sarana dan prasarana. Oke, baik. Terima kasih sudah bisa saya pahami. Tinggi sama-sama. Baik, dipersilakan kelompok untuk menjawab pertanyaan terakhir untuk sesi pertama ini. Dipersilakan kelompok untuk menjawab pertanyaan terakhir. Bagaimana kelompok?
Izin menjawab moderator. Baik, dipersilakan. Saya Radin Athena dengan NIM 191012322010 akan menjawab pertanyaan dari Hairil. Pertanyaannya tadi bisa dijelaskan seperti apa maksud dari memberikan kesempatan bagi sekolah meningkatkan kinerja staf secara optimal dan fleksibel. Jadi di sini maksudnya dengan melaksanakan manajemen berbasis sekolah atau MBS secara tidak langsung sekolah juga meningkatkan kinerja staf secara baik dan benar. Karena MBS sendiri tidak semata-mata memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, melainkan juga membantu meningkatkan kinerja dari para penghuni sekolah atau stakeholder-nya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, apakah dari kelompok ingin menambahkan jawabannya atau sudah cukup? Saya minta contohnya. Baik, kelompok penanya ingin contohnya juga. Izin menjawab moderator. Dipersilahkan. Jadi kinerja staf yang optimal itu seperti memiliki kerjasama yang baik antar staf dan juga mampu menggerakkan sumber daya sekolah untuk tujuan yang sama, yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Contohnya dengan melaksanakan kegiatan yang dapat membantu staf, misalnya mengadakan pelatihan-pelatihan. Itu saja dari saya. Baik, penanya apakah jawabannya sudah dapat dipahami? Baik, sebelumnya terima kasih moderator dan juga kelompok. Mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera, soalnya tadi habis kuota, bikin mau spot. Nah, jadi contohnya tadi itu dengan mengadakan pelatihan tadi ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih kelompok dan juga moderator. Saya dapat memahami jawabannya. Baik, karena sesi 1 sudah selesai, saya akan buka sesi kedua. Izin bertanya moderator. Ya. Itu tadi di tempatku putus-putus. Yang contoh tadi contoh apa? Yang dibacakan kelompok kesan pertanyaan Hairil tadi. Bisa diulang lah sedikit. Baik, kepada Yuni tadi bisa diulang untuk contoh dari pertanyaan Hairil. Baik, tadi contoh dari pelaksanaan MBS. Jadi tadi kan ditanyakan tentang kinerja staf. Jadi kinerja staf yang optimal itu berarti stafnya itu bisa memiliki kerjasama yang baik antar staf yang lain dan mampu menggerakkan sumber daya yang ada di sekolah itu untuk tujuan meningkatkan mutu pendidikan. Contohnya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu staf, misalnya melaksanakan pelatihan-pelatihan. Itu saja. Bagaimana Indra? Sudah dipahami? Oke, baik. Terima kasih kelompok sudah bisa dipahami. Terima kasih moderator. Baik, karena sesi 1 sudah selesai, kita akan lanjutkan untuk sesi 2.